Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dijauhkan dari virus COVID-19. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan umur yang panjang ya. Untuk materi kita sore ini atau pagi ini bagi yang merecord, itu kita materinya bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari ada 4 bangun ruang. Nah, kamu siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai yang pertama. Oke. Yang pertama itu bangun ruang sisi datar. Ini akan kita pelajari. Apa sih kompetensi dasarnya? Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kita berharapnya itu siswa mampu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Itu yang kita harapkan. Bangun ruang yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama yaitu kubus, yang kedua yaitu balok, yang ketiga limas, dan yang keempat itu prisma. Nah, ini akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah kubus. Nih, kubus yang akan kita pelajari yang pertama. Kubus itu mempunyai unsur-unsur atau bagian-bagian yang penting. Unsur kubus yang pertama yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 buah garis rusuk kubus dan 3 buah sisi kubus. Nah, jadi kalau kamu bisa lihat ini gambar kubus, yaitu di mana titiknya ini ada titik yang dikatakan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Itu sebagai alasnya. Ada titik E, titik F, titik G, dan titik H, ini sebagai penutupnya. Jadi dikatakan titik apabila dia pertemuan antara 3 buah garis rusuk. Ini ada 3. Ada dia panjang, ada lebarnya, dan ada tingginya. Sehingga membentuk titik A. Ini dikatakan titik sudut. Yang kedua, unsur rusuk kubus. Kubus mempunyai rusuk. Apa sih itu rusuk? Rusuk merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, yang dikatakan rusuk, kalau tadi kan A itu titik. Nah, rusuk itu yang memotong. Garis potong antara 2 sisi. Jadi kan sisi alas. Nah, jadi bahasa gampangnya itu rusuknya garis-garisnya loh yang membentuk suatu bangun. Jadi rusuknya itu ada 12. Di mana 12 itu? 4 terletak di alas, nih yang alas, yang kuning. 4 terletak di atap, di atasnya E, F, G, H. Dan 4 lagi sebagai penyangganya. Ini AE, HD, GC, dan FB. Jadi ada 12 rusuk. Jadi rusuk alasnya ada 4, AB, BC, CD, DA. Rusuk atasnya EH, HG, GF, FE, dan rusuk tegaknya AE, HD, GC, dan FB. Yang ketiga unsur yaitu unsur bidangnya atau sisi kubus. Ya, kamu lihat kubus. Dia memiliki 4 bidang. Bidang yang pertama alasnya, bidang yang kedua atapnya, bidang yang ketiga kiri, yang keempat kanan, yang kelima depan, dan yang keenam belakang. Itu dikatakan bidang atau sisi. Jadi yang pertama tadi ada titik. Nah, hanya titik aja, titik A, B, C, D, F, G, H. Yang kedua ada rusuk. Rusuk A, B, B, C, dan C, D. Nah, titik rusuk itu kan membentuk suatu bangun. Itu dikatakan sebagai sisi. Jadi sisinya itu terbentuk dari beberapa bagian rusuk sehingga membentuk sisi kubus. Jadi ada 4 rusuk yang membentuk sisi alas. Ada 4 rusuk yang membentuk sisi penutup. Ada 4 rusuk yang membentuk sisi kiri,
4 rusuk yang membentuk sisi kanan, 4 rusuk yang membentuk sisi depan, dan 4 rusuk yang membentuk sisi belakang. Jadi sisinya ada 6. 1, 2 atas bawah, 3, 4 kiri kanan, 5, 6 depan belakang. Yang keempat, unsur diagonal sisi atau bidangnya. Tadi udah dibilang, rusuk mempunyai 6 bidang. Ada AB, ada bidang alas, A, B, C, D, bidang atap, E, F, G, H. Nah, bidang-bidang ini kalau di garis miring membelahnya, ini dikatakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisinya itu ada, lihat. Nah, diagonal sisinya yang pertama, yang atas itu ada DB. Ada lagi nih yang bawah, temennya DB. AC. Nah, terus kalau yang atapnya, diagonal sisi atapnya, ini ada EG, HF. Nah, untuk yang depannya, yang depan itu ada EB, AF. Nah, yang belakangnya ada HC dan GD. Nah, untuk sisi yang kanan kirinya, yang kanannya itu ada FC, GB, ada ED, HA. Jadi ada 12. Jadi setiap bagian sisi dia mempunyai 2 diagonal bidangnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu membentuk diagonal sisi atau diagonal bidang. Unsur yang kelima. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang. Dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah. Nah, ini diagonal bidang. Kamu lihat. Diagonal bidangnya. Nah, diagonal bidangnya nih, yang pertama yaitu yang ECHB. Nah, jadi ada 2. E ke C, H ke B. Kalau diagonal bidang, itu hanya di bidang depan, alas, atau bawah, bagian-bagian. Tapi kalau diagonal ruang, dia yang berada di dalam, di ruangannya. Namanya diagonal itu adalah membentuk perpotongan. Jadi diagonal itu yang garis memotong atau miring ya. Nah, ini kalau yang dari sisi kiri. Nah, kalau dari sisi kanan, itu ada juga G ke A, F ke D. Nah, ini dia berpotongan. Nah, biar lebih enak dilihatnya, ini ada lagi. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 diagonal ruangnya. Jelas? Nah, itu kalau diagonal ruang. Nah, sekarang, jadi diagonal ruang pada kubus ada 4. Sekarang kalau bidang diagonal. Yang terakhir, yang keenam itu bidang diagonal. Kalau tadi diagonal aja, kan ada 4. Nah, sekarang bidang yang membentuk namanya aja bidang. Artinya membentuk suatu bangun. Nah, bidang ini membentuk suatu bangun. Kamu bisa lihat. Nah, tadi itu kan diagonalnya hanya miring aja kan. Dari E ke B, E ke C. Nah, ini membentuk bidang nih. Dari H ke A, G ke B. Ini suatu membentuk bidang-bidang apa? Membentuk bidang persegi panjang. Diagonal bidang yang kedua, E ke D, F ke C. Itu membentuk diagonal bidang yang kedua. Diagonal bidang yang ketiga. Nah, diagonal bidang yang ketiga, F, A, G ke D. Itu diagonal yang ketiga. Diagonal yang keempatnya, DB. Nih. Diagonal bidangnya ya, HC.
Diagonal yang kelima ke 6 pasangan yang lainnya yaitu D, E, F, C. Nah, ini adalah, dan yang kebalikannya dari tadi H, A ke G, B. Jadi, nih, ini yang kemiring ya. E, G, H, A, C. Nah, miringnya lagi H, F, D, B. Jadi ada 6. Diagonal bidangnya ada 6. Jelas? Oke, kita lanjut. Masuk kita kepada jaring-jaring kubus. Kamu lihat jaring kubus. Apa sih jaring kubus? Nah, lihat gambar kubus ini. Ini gambar kubus. Nah, ini yang dikatakan jaring, yaitu bagian-bagian yang membentuk kubus. Jadi kubus kalau dibelah atau dipotong-potong membentuk seperti ini. Membentuk 6 buah persegi. Nah, jaring-jaring kubus ini bentuknya ada bermacam-macam. Ini contoh yang pertama, di mana kuning ini sebagai alasnya, yang pink ini sebagai depan, hijau kanan, yang agak hijau mudanya kiri, biru belakang, ungu yang atas. Itu jaring-jaring kubus salah satunya. Ada berapa jaring kubus? Ada beberapa yang akan kita pelajari. Ada 11 yang akan kita pelajari. Nah, ini jaring kubus selanjutnya. Nah, kamu lihat jaring kubus ini. Kalau kita lihat, nah pada gambar yang pertama nih, gambar ini yang pertama, gambar yang pertama yang ke-1, ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, yang ini sebagai apa? Ini boleh bawahnya, ini bagian bawah, ya kan? Ini bawah, ini depan, ini belakang, dan ini atas. Nah, terus kalau gambar yang kedua, pasti yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, yang mana yang atasnya? Ini sebagai atas, boleh. Ini sebagai depan. Ini sebagai bawah. Yang ini sebagai belakang. Nah, ini kan didiri, ini belakang, ini kirinya, ini depannya, ini atasnya, ini tutup ke kanan. Gambar yang ketiga, ini pastinya kiri. Pokoknya kamu gak usah bingung lagi. Yang sebelah sininya kanan, ya kan? Nah, yang ini sebagai apa? Ini sebagai belakang. Ya, ini belakang. Yang ini bawah. Yang ini depan. Yang ini atasnya. Nah, sekarang PR-nya kalian itu adalah, ini kan gambar yang ketiga kan. Kalian tentukan pada gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh, ke-8, 9, 10. Nah, tadi yang satu yang sudahan ya, nggak perlu. Jadi ini aja PR-nya. Gambar keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 gambar PR-nya. Kalian salin gambarnya, dan kalian tentukan seperti ini nih. Mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakangnya. Oke? Oke, disalin jangan lupa. Kalau sudah, kita lanjut kepada rumusnya. Nah, ini pada rumusnya. Kalian lihat. Yang akan kita pelajari yang pertama. Diagonal sisi. Rumus diagonal sisi itu adalah, kok langsung diagonal sisi? Rumus luas permukaan dulu. Berapa?
permukaan kubus. Nah, ini gambar kubus tadi. Jadi rumus luas, kamu bisa lihat kubus. Kubus itu terdiri dari apa? Kubus itu terdiri dari 6 buah persegi nih. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan bentuknya. Jadi luas permukaan pada kubus yaitu ada berapa sisinya? Ada 6. Ada 6 dikali membentuk apa ini sisinya? Persegi. Jadi 6 kali persegi. Rumus persegi itu apa? Sisi dikali sisi. Jadi rumus luas kubus 6 kali sisi kali sisi. Nah, kalau pertanyaannya dibalik, berapa sisi kubusnya? Tinggal kamu masukkan rumusnya. Luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, ini kan dikali, pindah menjadi dibagi. Luas permukaan dibagi 6 sama dengan sisi pangkat 2. Nah, pangkat 2 kalau dikeluarkan menjadi akar kuadrat. Jadi kalau pertanyaannya sisi kubus, rumusnya luas permukaan dibagi 6. Akar kuadrat dari luas permukaan dibagi 6. Itu untuk rumus sisi kubus. Nah, untuk rumus yang lainnya, lihat. Diagonal sisi. Rumus diagonal sisi pada kubus. Diagonal sisi pada kubus rumusnya hanya, lihat, sisi pangkat 2. Nah, jadi kalau ditanyakan diagonal sisi, rumusnya apa? Sisi pangkat 2. Sisinya diakarin 2 aja. Kalau diagonal ruang, sisi akar 3. Sisinya diakarkan 3. Kalau luas bidang diagonal, itu rumusnya sisi pangkat 2 akar 2. Luas bidang diagonal. Ini kan bidang, diagonal sisi atau diagonal bidang, ini rumusnya sisi akar 2. Jadi kalau ditanyakan luas bidang diagonal, akar 2-nya tetap sama dengan diagonal sisi, tapi sisinya dipangkatkan 2. Lanjut. Volume kubus. Volume kubus rumusnya yaitu volume sama dengan sisi kali sisi dikali sisi. Atau sisi pangkat 3. Kalau yang ditanyakan panjang rusuk, ini dibalik aja. Panjang rusuk itu kan sama aja sisi kan? Ya kan? Jadi rumusnya panjang. Nih, kalau kamu masukkan volume sama dengan kan sisi pangkat 3 kan? Nah, yang ditanyakan ini aja. Jadi tinggal volumenya dipangkatkan akar 3. Itu sama aja sisi atau panjang rusuk. Jadi tinggal dibalik. Kalau ditanyakan berapa sih panjang rusuk kubus, kalau diketahui volume, arti tinggal di akar kuadratkan pangkat 3. Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Kalian tinggal salin. Ya, dan ini dihafalkan ya. Kalau sudah, kita masuk soal. Nah, soal yang pertama, ini rumus yang tadi ya, disalin ya. Nah, ini masuk ke soal. Masuk ke soal ya. Sebuah ruangan berbentuk kubus yang memiliki panjang sisi 11 meter. Ruangan tersebut akan dicat dengan biaya pengecatan sebesar 20.000. Nah, kalian tulis dulu yang diketahuinya. Apa yang diketahuinya?
Kita perkecil aja ya, biar kamu bisa jawab. Nah, arti sini yang diketahui apa? Kita tulis. Yang pertama diketahui. Panjang sisi, artinya sisi sama dengan 11 meter. Atau siapa lagi yang tanyakan? Biaya per meter. Yaitu 20.000 per meter. Nah, ditanyakan yaitu berapa biaya seluruhnya? Jawab. Nah, kan kalian bisa lihat. Kalian tahu ruangan. Nah, kalau ruangan itu kan atasnya itu kan pasti penutupnya kan? Atau bawahnya itu kan ubin. Tidak mungkin atas dan bawah itu dicat yang sama. Artinya, kalian mencari dulu luas permukaan. Kan kalau luas permukaan kubus itu kan rumusnya 6 dikali sisi. Tapi ini kan sebuah ruangan. Ruangan itu bawahnya itu pastinya kan ubin atau semen. Tidak mungkin dicat. Atasnya juga itu penutup. Jadi yang dicat itu hanya 4 bagian. Kanan, kiri, depan, dan belakang. Dikali sisi. Ini sama aja 4 dikali sisinya berapa? 11 dikali 11 sama dengan 4 dikali 11 kali 11 121. 121 dikali 4 yaitu 484 meter persegi. Nah, yang ditanyakan bukan luasnya, tapi biaya. Jadi, biaya yang dibutuhkan sama dengan biaya per meter persegi ya, dikali luas permukaan. Nah, sama dengan biayanya berapa? 20.000 dikali luasnya berapa? 484 meter persegi. Berapa harganya? Hitung. Ini PR selanjutnya. Kalian jadi nanti PR-nya kalian ini soalnya disalin, jawabannya juga disalin dan dihitung ya. Oke. Soal yang kedua, ini jadi soal nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Soal nomor 2. Jika sebuah kubus diagonal ruangnya diketahui. Diagonal ruang DR sama dengan 8/3 cm. Maka jumlah panjang rusuk yang ditanyakan jumlah rusuknya sama dengan, nah, kita jawab. Jadi jumlah rusuknya itu rumusnya apa? Diagonal ruang, rumus diagonal ruang itu tadi apa? Diagonal ruang itu kan sisi akar 3. Jadi kalau diagonal ruangnya 8/3, ini rumusnya sisi akar 3, kan sama-sama akar 3 kan? Coret. Jadi 8 ini sama dengan sisi kubus. Nah, yang ditanyakan yaitu apa pertanyaannya? Jumlah panjang rusuknya. Rusuk kubus ada berapa? Jumlah rusuk. Rusuk kubus ada berapa tadi? 12. Jadi 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 3. Nomor 3, jika panjang diagonal bidang sebuah kubus adalah 18, arti yang diketahui.
Jika panjang diagonal bidang, arti dB-nya yaitu akar kuadrat 18 cm. Ditanyakan luas permukaan kubus. Luas permukaan. Nah, jawab. Nah, rumus luas apaan? Diagonal bidang rumusnya apa? Diagonal bidang. Rumusnya tadi apa? Sisi akar 2. Diagonal bidangnya berapa? Lah, akar 18. Sama dengan di sini sisi akar 2. Di sisi akar 2 itu kan sama aja sisi dikali 2. Kalau dikali di kanan, pindah ke sebelah kiri menjadi dibagi. Akar 18 dibagi akar 2 sama dengan sisinya. Akar 18 dibagi akar 2 yaitu akar 9. Akar kuadrat 9 berapa? 3 cm. Yang ditanyakan luas permukaan. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan rumus luas permukaan kubus apa? 6 dikali sisi dikali sisi. Sama dengan 6 dikali 3 dikali 3. 6 dikali 9 sama dengan 54 cm persegi. Soal nomor 3. 54 cm persegi. Soal yang terakhir untuk hari ini. Kalian lihat. Oke. Suatu bak mandi berbentuk kubus. Nah, arti yang diketahui apa? Nomor 4. Nomor 4. Diketahui. Suatu bak mandi berbentuk kubus dengan rusuk. Artinya rusuk atau sisi sama dengan 80 cm. Akan diisi air dengan debit air. Yaitu debit itu kecepatan ya. Debit. Debit airnya itu kecepatannya 8 liter per menit. Nah, yang ditanyakan waktunya. Waktu bak penuh. Waktu baknya penuh. Kalau penuh artinya kamu mencari apa? Mencari volume. Yang kamu cari. Jadi yang dijawab yaitu jawab. Kita jawab dulu ya. Kamu cari volume kubus. Volume kubus rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Sisinya berapa tadi? 80. 80 dikali 80 dikali 80. Sama dengan 8 kali 8 kali 8 itu 512. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Sentimeter kubik. Dijadikan liter. Liter ini sama aja desimeter kubik. Dari senti ke desi itu naik 1. Karena pangkatnya 3, maka hilang 3 nolnya. Jadi 512 liter ya. Nah, jadi waktu yaitu waktunya sama dengan waktu debitnya berapa? Debit dikali volume. Debitnya berapa? 8 liter. Oh, waktu itu debit dibagi. Yaitu volume
bisa dihapus lagi. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya berapa? 512 liter. Dibagi debitnya 8 liter per menit. 12 dibagi 8 yaitu 64 menit. Oke? Yap. Materinya hari ini itu aja yang akan kita bahas. Jadi PR-nya tadi ya. Ini PR-nya yaitu kalian, nah ini PR-nya. Menentukan jaring-jaring kubus. Nih PR-nya menentukan jaring-jaring kubus. Mana bagian kiri, mana bagian atas, mana bagian depan, belakang, dan semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 gambar. Plus tadi PR yang nomor 1 hitungannya ya. Ini nomor 1. Nih nomor 1. Ini jawabannya yang luas permukaan. Oke? Saya rasa itu aja. Itu materi hari ini hanya kubus. Besok saya akan kasih unjuk lagi. Kalau kamu mau Zoom nanti saya kabarin gimana. Kita akan Zoom lagi balok. Tapi balok itu lebih cepat dari kubus karena banyakkan soalnya aja. Karena bagian balok nggak jauh dari bagian sama kubus. Oke, saya rasa itu aja. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih atas kerjasamanya pembimbing kalian untuk belajar PJJ Matematika. Dan jangan keluar rumah kalau nggak penting. Kalaupun mau keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Absen dirapel. Jadi absen yang minggu lalu dengan absen ini dirapel dengan PR-nya. Nanti link langsung akan saya kasih besok setelah PJJ. Langsung diupload. Oke? Saya ucapkan itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.